Assalamualaikum teman-teman. Sepertinya udah mau lebaran nih ya, karena orderan nastar saya sudah semakin meningkat. Dan teman-teman di sini ada nggak nih yang berencana mau bikin sendiri? Nah, untuk yang belum tahu bagaimana caranya membuat nastar, dalam video kali ini saya akan membagikan cara membuat nastar yang lembut, glowing, tidak mudah rapuh, dan tahan lama. Baiklah, untuk proses awal pembuatan nastar yaitu harus mempersiapkan selainya. Dan untuk menghasilkan selai yang bagus dan wangi ya, kita harus menggunakan nanas yang segar dan matang sempurna. Dan ini saya sudah menyiapkan 1 kg nanas yang sudah diparut atau bisa juga di blender ya. Kemudian kita masak. Untuk 1 kg nanas saya menggunakan 120 gram gula pasir. Karena nanas yang saya gunakan ini rasanya sangat manis ya. Tapi kalau menggunakan nanas yang rasanya agak asam, gulanya boleh ditambahkan lagi. Kemudian tambahkan cengkeh, kayu manis, dan sedikit garam. Lalu campurkan dan direbus menggunakan api sedang. Kita rebus terus ya sampai airnya menyusut, sambil sesekali diaduk agar tidak gosong. Dan lama memasaknya ini memakan waktu sekitar 40 menit ya. Nah, ini sudah berkurang airnya dan warnanya pun sudah kecoklatan. Dan ini sudah mulai kering, kita harus lebih sering mengaduknya ya, sambil apinya dikecilkan agar tidak gosong. Aromanya pun ini sudah sangat wangi ya. Dan teksturnya ini sudah cukup lengket ya, dan lebih berat saat diaduk. Ini boleh kita angkat, dan kita biarkan dulu sampai dingin. Dan setelah dingin, baru kita bulatkan sebesar biji kelengkeng ya, seperti ini. Dan setelah selesai proses pembuatan selai, lalu kita buat adonannya. Untuk adonannya, saya menggunakan butter dan margarin ya. Dengan takaran 250 gram butter dan 100 gram margarin. Atau teman-teman jika ingin lebih praktis juga bisa menggunakan butter margarin yang sudah dimix dalam kemasan ya. Seperti merek-merek ini contohnya ya. Lalu masukkan 3 butir kuning telur, 80 gram gula halus. Ini sambil diayak ya agar tidak ada yang menggerindil. 1 saset vanili dan 40 gram susu bubuk full cream. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata ya. Ini bisa menggunakan whisk atau bisa juga menggunakan mixer ya. Dan jika menggunakan mixer, kita cukup menggunakan dengan kecepatan paling rendah saja ya. Jadi mengaduknya cukup tercampur rata saja, jangan sampai mengembang ya. Seperti ini saja sudah cukup. Kemudian kita masukkan tepung terigunya. Ini saya menggunakan tepung terigu protein rendah ya. Untuk jenisnya saya menggunakan tepung kunci biru ya dari Bogasari. Tapi jika menggunakan jenis lain juga nggak masalah ya. Dan untuk pengadukannya ini juga cukup tercampur rata saja ya, pelan-pelan. Dan jadinya seperti ini ya adonannya. Dia lembek tapi tidak terlalu lembek dan masih mudah untuk dibentuk ya. Selanjutnya saya ambil adonan sekitar 10 gram atau bisa ditakar menggunakan sendok seperti ini ya, biar semua ukurannya sama. Kemudian ini kita pipihkan dan diisi atasnya dengan selai nanas. Lalu ditutup seperti ini dan dibulatkan. Nah, seperti ini ya. Lalu kita taruh di atas loyang dan diberi jarak agar saat dipanggang nanti tidak saling menempel. Dan kita lakukan cara yang sama sampai adonan selesai. Lalu kita panggang selama 30 menit dengan suhu 150 derajat api atas bawah atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 30 menit kita keluarkan dari oven dan biarkan dulu sampai agak dingin. Sementara kita siapkan bahan olesannya yaitu 3 butir kuning telur, 3 sendok makan minyak sayur, dan karena ini saya menggunakan telur ayam negeri ya, jadi warnanya kurang cerah, maka saya tambahkan 1 tetes pewarna makanan ya, agar warnanya lebih cerah. Tapi kalau teman-teman sudah menggunakan telur omega, tanpa pewarna pun warnanya sudah bagus. Dan selanjutnya tahap pengolesan nastar. Dan di tahap ini kita butuh ketelatenan ya teman-teman, karena ini cukup memakan waktu. Dan saya mengolesnya ini cukup 1 kali saja ya, nggak perlu 2 atau 3 kali. Yang penting tercover semuanya sekeliling, pasti hasilnya akan bagus. Dan selesai dioles, lalu kita panggang lagi selama 30 menit, sampai bagian dalamnya pun matang sempurna ya, agar nastar dapat bertahan lebih lama atau tidak mudah berjamur ya. Dan setelah matang, kita keluarkan dari oven. Wah, aromanya sangat harum dan glowing sekali. Dan kita tunggu beberapa saat dulu sampai benar-benar dingin, baru kemudian disimpan dalam toples. Baiklah, itu tadi tutorial dari saya.
Jika teman-teman ingin mencoba membuatnya, pastikan mengikuti setiap langkahnya dengan benar agar hasilnya pun sama bagus. Baiklah, terima kasih yang sudah menonton dan selamat mencoba.